Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 5 Maret 2025, Hari Rabu Abu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami mengawali masa Prapaskah ini dengan puasa suci dan melawan kuasa kejahatan dengan menyangkal diri. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Romo, menurut saya Injil pada hari ini sangat baik dan menarik untuk direnungkan. Mengapa demikian? Sepertinya dalam khotbahnya di bukit, Yesus seperti menyinggung suatu kelompok, yakni yang sudah kita ketahui, orang-orang Farisi, Romo. Dikatakan janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Ini kan merupakan ciri-ciri dari orang Farisi yang suka mencari perhatian dan munafik. Bagaimana Romo merefleksikan ini, Romo? Selamat pagi Pace dan para pirsawan. Pagi Romo. Kita mulai memasuki masa Prapaskah. Dalam bahasa Latin Quadragesima, yaitu 40 hari. Dari mana 40 hari? Untuk merenungkan Yesus berada di padang gurun dalam pencobaan. Masih ingat apa yang dicobai oleh iblis kepada Yesus? Ada 3, Romo. 3 apa itu saja? Yang pertama itu ada kekuasaan, lalu ada harta, dan satu lagi itu tentang apa? Saya lupa, Romo. Satu lagi tentang apa, Romo? Wanita. Oh, tentang wanita, Romo. Jadi kita singkat, ya. Harta, tahta, wanita. 3 tak, ya, supaya diingat. Harta. Ya. Maka dari harta inilah yang
kita mesti sisihkan. Makan, minum, ya. Tahta kuasa bukan kesombongan tapi kerendahan hati. Wanita nafsu, eros, ya, thanatos yang mematikan. Dalam 40 hari itulah gereja menghimbau dan mengajak serta mengundang kita untuk pantang dan puasa. Tapi puasa kita tidak seperti puasa umat yang lain. Hari ini jangan lupa anak umur 14 tahun mulai belajar berpuasa. Sampai umur 65 tahun. Orang yang di atas 65 tahun itu fakultatif. Boleh pantang atau tidak. Pantang mundur pun boleh. Ya. Jadi yang 14 tahun sampai 65 tahun itu pantang dan puasa. Apa artinya pantang? Menahan diri. Tidak makan yang enak, yang merupakan favorit kita, misalnya sambal saja. Coba kita tidak makan dengan sambal satu hari, waduh, lidah kita bagaimana. Ya. Atau juga kita rem mulut kita yang suka dower, ya. Suka ngerumpi orang. Ya. Jadi kita mengekang diri, juga yang sering rajin ke mall. Sekarang berdoalah banyak, rosario atau apa, tapi bukan untuk dipamerkan di jalan, tapi di kamar. Jadi pantang dan puasa ini diutamakan secara pribadi, bukan untuk dipamerkan. Dan juga kita tidak harus menuntut orang lain untuk ikut berpuasa. Ya. Jadi itu dasarnya 40 hari, 3 tak tadi. Maka lalu dibuatkan tata aturan. Ya. Pantang dan puasa itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Suci saja. Cuma 2 kali setahun. Kecil. Tapi apakah kita bisa? Itu soalnya. Ya. Nah lalu selama 40 hari ini kita harus berpuasa. Bagaimana puasa kita? Bukan mengganti waktu, tapi mengekang perut. Ini bagus untuk slimmer, ya, untuk menguruskan diri. Karena perhitungan puasa kita misalnya makan satu keluarga 1 hari 1 kilo. Lalu kita kurangi berasnya 1 ons. Jadi tinggal 9 ons makan. Sehingga kita perutnya tidak terlalu padat. Nah, itu rupanya mengganggu pasti. Tapi yang 1 ons ini diserahkan untuk aksi puasa pembangunan. Bukan ditabungkan. Itulah. Diserahkan. Ya. Dan itu sudah mulai umur 14 tahun tadi. Sampai 65 tahun. Belajar untuk mengurangi. Semoga dengan 40 hari kita mengenangkan sengsara Yesus. Ya, di dalam kehidupan kita. Kita semakin hari semakin kuat di dalam iman. Maka di dalam memasuki masa Prapaskah, hari-hari Rabu ini kita akan mendapat abu. Ya, abu itu diambil dari daun palma yang tahun lalu kita merayakan palma. Diserahkan ke gereja, dibakar. Kemudian diberkati oleh pastor sesudah Injil. Lalu dibuatkan di sini, bisa juga di dahi, bisa di atas kepala. Apa kata-katanya? Hai manusia, ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi buat apa sombong? Hanya hidup ini sementara, pinjaman kepada Tuhan. Maka lalu juga doa-doa itu setiap Jumat kita memperingati jalan salib. Mengingat bagaimana Yesus menderita. Lalu juga hiasan-hiasan di altar, ya, liturginya berwarna ungu, tidak pakai bunga-bunga, jadi bunga-bunga tidak ada.
Kemudian juga haleluya tidak ada, gloria tidak ada. Itu dalam liturgi. Lebih sederhana. Dan paling utama adalah mengolah hati dan berelasi dengan Yesus secara pribadi. Bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itulah kita memulai pada hari Rabu Abu sampai nanti sekitar pertengahan April kita memasuki Paskah, ya. Karena itu kita merayakan nanti setelah beberapa saat ada Minggu Palma, ada Pekan Suci untuk mengingatkan kita bagaimana proses Allah yang menjadi manusia ini menderita karena dosa-dosa kita dan secara nyata dia disalibkan dan pada hari ketiga dia bangkit dan itulah menjadi inti iman kita yang disebut dengan kerigma. Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Tetapi secara liturgis kita diundang untuk merefleksikan kembali apa yang terjadi secara historis dengan Yesus sendiri yang mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Selalu memfokuskan diri kepada Yesus, bukan kepada hal-hal duniawi dan juga tidak pamer dengan hal-hal duniawi, tetapi berbuat amal. Itu yang paling utama dan penting, serta bertanggung jawab atas iman seperti para murid siswa mau ujian ini belajar dengan sungguh supaya hasilnya maksimal. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang indah memasuki masa Prapaskah melalui Rabu Abu. Kita diingatkan kita berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Karena itu pada hari ini bacaannya mengingatkan kita kalau kita puasa bukan untuk pamer tetapi untuk betul menghayati iman kita. Kita merefleksikan tentang kehidupan Yesus, Allah yang menjadi manusia yang mengorbankan diri bagi kita dan melalui penderitaan dan kita harus sadar. Maka untuk berpartisipasi dalam kesulitan tadi, kita belajar berpuasa, bertapa, lalu juga lebih banyak mengolah kitab suci dalam hidup. Sehingga ketika kita merayakan Paskah, kita lebih lega bahwa kita boleh sedikit ya mengalami godaan dan cobaan. Dan Yesus senantiasa memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Selamat memasuki masa Prapaskah, Tuhan memberkati.